Lokal Keraton Yogyakarta, 13 Februari tahun 1755. Sumber, Perpustakaan Nasional Indonesia. Di-subscribe dulu agar selalu menyimak sejarah Nusantara berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat bahwa pada akhir abad ke-16, terdapat sebuah kerajaan Islam di Jawa bagian tengah selatan, bernama Mataram. Kerajaan ini berpusat di daerah Kota Gede, sebelah tenggara kota Yogyakarta saat ini. Kemudian pindah ke Kerta, Lerit, Kartasura, dan Surakarta. Lambat laun, kewibawaan dan kedaulatan Mataram semakin terganggu akibat intervensi Kompeni Belanda. Akibatnya, timbul gerakan anti penjajah di bawah pimpinan Pangeran Mangkubumi yang mengobarkan perlawanan terhadap Kompeni beserta beberapa tokoh lokal yang dapat dipengaruhi oleh Belanda, seperti Patih Pringgalaya. Untuk mengakhiri perselisihan tersebut, dicapai Perjanjian Giyanti atau Palihan Nagari. Perjanjian Giyanti yang ditandatangani pada tanggal 13 Februari 1755, Kemis Kliwon 12 Rabiul Akhir 1680 TJ, menyatakan bahwa Kerajaan Mataram dibagi menjadi dua bagian, yaitu satu Kasunanan Surakarta Hadiningrat dan kedua Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Surakarta dipimpin oleh Susuhunan Pakubuwono III, sementara Ngayogyakarta atau yang lazim disebut Yogyakarta dipimpin oleh Pangeran Mangkubumi yang kemudian bergelar Sultan Hamengkubuwono I. 15 Februari tahun 1755. Perjanjian Giyanti ini kemudian diikuti pula dengan pertemuan antara Sultan Yogyakarta dengan Sunan Surakarta di Lebak, Jatisari pada tanggal 15 Februari ke-1755. Dalam pertemuan ini, dibahas mengenai peletakan dasar kebudayaan bagi masing-masing kerajaan. Kesepakatan yang dikenal dengan nama Perjanjian Jatisari ini membahas tentang perbedaan identitas kedua wilayah yang sudah menjadi dua kerajaan yang berbeda. Bahasan di dalam perjanjian ini meliputi tata cara berpakaian, adat istiadat, bahasa, gamelan, tari-tarian, dan lain-lain. Inti dari perjanjian ini kemudian adalah Sultan Hamengkubuwono I memilih untuk melanjutkan tradisi lama budaya Mataram. Sementara itu, Sunan Pakubuwono III sepakat untuk memberikan modifikasi atau menciptakan bentuk budaya baru. Pertemuan Jatisari menjadi titik awal perkembangan budaya yang berbeda antara Yogyakarta dan Surakarta. 13 Maret tahun 1755 sampai 7 Oktober tahun 1756. Tanggal 13 Maret tahun 1755 Kemis Pon 29 Jumadil Awal 1680 tahun Jawa atau TJ adalah tanggal bersejarah untuk Kasultanan Yogyakarta. Pada tanggal inilah proklamasi atau Hadeging Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat dikumandangkan. Selanjutnya, Sultan Hamengkubuwono I memulai pembangunan Keraton Yogyakarta pada tanggal 9 Oktober tahun 1755. Proses pembangunan berlangsung hingga hampir 1 tahun. Selama proses pembangunan tersebut, Sri Sultan Hamengkubuwono I beserta keluarganya tinggal di Pesanggerahan Ambar Ketawang. Sri Sultan Hamengkubuwono I beserta keluarganya dan para pengikutnya memasuki Keraton Yogyakarta pada tanggal 7 Oktober tahun 1756. Kemis Pahing, 13 sore 1682 TJ. Dalam penanggalan tahun Jawa TJ, peristiwa ini ditandai dengan sengkalan Mehmet, Dwi Nagarasa Tunggal dan Dwi Nagarasa Wani, 17 Agustus sampai 5 September tahun 1945. Sumber, Tepas Tanda Yakti. Perubahan besar berikutnya terjadi setelah lahirnya Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Raja Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono IX, segera mengucapkan selamat atas berdirinya Republik baru tersebut kepada para proklamator kemerdekaan. Dukungan terhadap Republik semakin penuh, manakala Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII
mengeluarkan amanat pada tanggal 5 September tahun 1945 yang menyatakan bahwa wilayahnya yang bersifat kerajaan adalah bagian dari negara Republik Indonesia. Menerima amanat tersebut, maka Presiden pertama Republik Indonesia, Ir. Soekarno, menetapkan bahwa Sultan Hamengkubuwono dan Adipati Paku Alam merupakan Dwi Tunggal yang memegang kekuasaan atas daerah istimewa Yogyakarta DIY. Sempat terkatung-katung selama beberapa tahun, status keistimewaan tersebut semakin kuat setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang keistimewaan DIY. Dengan demikian, diharapkan agar segala bentuk warisan budaya di Kesultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman dapat terus dijaga dan dipertahankan kelestariannya. Demikianlah sejarah Nusantara kali ini. Dan nantikan sejarah berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.